Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Sandra Norma Yunita dari kelas B Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang diskusi pertanyaan dari Jihan Puja Dewantari. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pandangan kalian tentang seseorang yang butuh pendidikan namun seseorang tersebut tidak mengetahui aspek-aspek pendidikan yang dituju. Pertanyaan yang kedua, apa saja fenomena alam jika dilihat dari sisi sains Islam? Mari kita membahas pertanyaan yang pertama. Bagaimana orang yang membutuhkan pendidikan tapi tidak mengetahui aspek-aspek yang akan dituju? Kita cari tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu peran yang sangat penting untuk proses pengembangan sosial. Pendidikan memberikan pemahaman tentang apapun yang dianggapnya sebagai proses kehidupan individu dan sosial. Sedangkan, apa sih tujuan dari pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu sendiri sudah sangat jelas ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berisikan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Kemudian bagaimana jika orang yang membutuhkan pendidikan tetapi dia tidak mengetahui aspek yang akan dituju? Sebaiknya dia memahami terlebih dahulu tujuan dan fungsi dari pendidikan itu sendiri. Kemudian dia meminta pengarahan kepada orang yang sudah paham betul tentang dunia pendidikan. Dengan itu, dia akan menjadi lebih terarah. Dan juga tetap meminta dukungan atau arahan dari orang tua. Di dalam agama pun juga sudah memerintahkan untuk seseorang diberikan pendidikan sejak dini agar dapat membentuk karakter anak di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas pada pertanyaan yang kedua. Fenomena alam apa aja sih yang ada pada sains Islam? Fenomena alam dilihat dari sisi sains Islam, contohnya yaitu tubuh manusia atau juga bisa tumbuhan. Itu sendiri bukan semata-mata merupakan objek pengamatan yang terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Contoh lain yaitu terbentuknya air hujan. Para ilmuwan memang dapat meneliti bagaimana proses air hujan itu sendiri. Tetapi tak dipungkiri fenomena alam ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rum ayat 48-49. Kemudian ada juga fenomena lainnya, yaitu sungai yang berada di dasar laut. Para ilmuwan menyebutnya fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air sungai mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut juga ditumbuhi pepohonan. Dan fenomena ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Furqan ayat 53. Maka dari itu, pada saat melakukan pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek, peneliti harus memahami bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak terlepas dari sunatullah. Sekian video pembahasan tentang diskusi pertanyaan dari Jihan Puja Dewantari. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.